Jika tidak lulus seleksi administrasi, seleksi P3K, apakah tetap dapat dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu? Gimana Ibu? Ini selanjutnya ada pertanyaan lagi. Jadi kalau misalnya non-ASN melamar sebagai CPNS, apakah otomatis dinyatakan berhenti sebagai tenaga non-ASN, Bapak Wisnu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Menjelang penutupan pendaftaran P3K 2024, masih banyak sekali rekan-rekan honorer yang masih bertanya berkaitan dengan mekanisme memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Tapi Bapak Ibu jangan tanyakan perkara ini ke BKPSDM. Di sini BKPSDM sendiri mengaku tidak bisa menjawab hal ini. Ini ada di SSSN, tetapi mereka menyarankan untuk tidak menanyakan ke BKD. Untuk keputusan Bapak Ibu memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, silakan tunggu 10 hari lagi. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Yang merujuk pada lini masa pendaftaran P3K 2024, hari ini tanggal 19 Oktober 2024, sudah memasuki masa kritis pendaftaran P3K yang akan ditutup. Bapak Ibu, silakan tunggu 10 hari lagi di mana Bapak Ibu akan melihat hasil daripada administrasi, karena akan diumumkan di tanggal 30 Oktober. Pengumuman hasil seleksi administrasi akan diumumkan 30 Oktober. Meskipun ini diumumkan oleh panitia di dalam akun masing-masing peserta, tetapi tentu saja BKN sudah memiliki datanya Bapak Ibu, siapa saja yang dinyatakan memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Dan dikatakan data TMS itulah yang nanti akan dibuka di gelombang kedua. Bapak Ibu, di sini kita selalu menanyakan banyak hal berkaitan dengan hal sepele maupun hal yang penting mutlak yang menyebabkan rekan-rekan memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Namun Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh BKD, yaitu berkenaan pertanyaan sebagai berikut. Ya, kita lihat. Pertanyaan pelamar yang tidak bisa dijawab oleh BKD Bapak Ibu. Ini sebenarnya penting-penting tak penting juga sebenarnya kita lihat di sini. Bapak Ibu, kalau ada yang nanya, ini nilainya gimana, skala 100 dan seterusnya. Sebagai info Bapak Ibu, kami tidak paham terkait hal ini karena sistem ini dibuat oleh BKN bukan oleh BKD. Jadi silakan sesuaikan dengan perintah sistem, menyesuaikan dengan ijazah yang ada. Kalau nilai transkrip kuliah gampang tapi kalau ini untuk yang SMA ini khususnya diminta skala 100. Nilai apapun sepanjang itu yang jadi nilai di ijazahnya, silakan input sepanjang diterima sistem. Ya tentu saja Bapak Ibu kan memiliki beberapa nilai nilai yang di belakang ijazah, baik itu nilai danim ataupun nilai yang terlepas daripada ijazah yaitu SKHUN, itu boleh digunakan. Mohon maaf, untuk hal ini kami tidak dapat info apapun dan untuk dipahami kami tidak bisa melihat tampilan akun Bapak Ibu peserta. Jadi untuk hal detail spesifik pada akun, saran kami coba pahami kembali buku petunjuk pendaftaran. Di buku petunjuk tidak menjelaskan berkaitan dengan skala 100. Namun di sini kita bisa melihat bagaimana yang dimaksud dengan skala 100. Nah, Bapak Ibu, kalau nilai rata-rata transkrip ataupun ijazah, nilai ijazah Bapak Ibu sudah seperti ini sudah dianggap nilai skala 100 di mana nilai skala 10-nya itu adalah 7,9 jadi skala 100-nya 79. Kemudian kalau di sini 8,32 itu skala 10. Kalau 83,2 ini sudah skala 100. 86,3 ini sudah skala 100. Jadi kalau Bapak Ibu punya ijazah atau transkrip nilainya 8,6, berarti skala 100-nya berapa? 86. Ya. Ini hal sepele juga, tapi ternyata BKD tidak bisa menjawab. Kemudian Bapak Ibu, berkenaan dengan nasib rekan-rekan yang TMS serta nasib seluruh honorer di tahun 2025 dibahas di beberapa pertanyaan dan jawaban berikut ini. Silakan simak. Bagaimana nasib honorer yang usianya lebih dari 35 tahun dan di instansinya tidak ada formasi untuk P3K nih Bu Dini, gimana solusinya? Kita sudah menerima penetapan atau mekanisme seleksi pengadaan dan penetapan untuk formasi P3K dari Menpan RB. Jadi rangkaiannya memang sangat panjang sekali, dimulai dari Januari melakukan pengisian di SIASN karena semuanya sekarang by digital. Jangan khawatir,
formasi itu terbuka untuk semuanya. Kualifikasi pendidikan ada semuanya, termasuk yang SMA, SMP, kemudian SD juga ada. Dan perlu diingat bahwa untuk tahun ini ada jabatan fungsional dan ada jabatan pelaksana. Silahkan dipilih sesuai dengan peminatan dan sesuai dengan uraian tugas yang memang dilaksanakan oleh teman-teman semua. Apakah dalam pengadaan P3K terdapat prioritas terhadap THK 2 dan jika tidak lulus bagaimana? Tadi sudah disampaikan bahwa ada regulasi Kemenpan yang terbaru, bahwa pelamar dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik. Kemudian apakah memang ada prioritas nih untuk THK 2-nya? Ada. Jadi memang di regulasi Kemenpan ini secara jelas disebutkan di sana 347, 348, 349 semuanya ada. Prioritas itu yang mana saja? Ini selanjutnya ada pertanyaan lagi. Jadi kalau misalnya non ASN melamar sebagai CPNS, apakah otomatis dinyatakan berhenti sebagai tenaga non ASN, Bapak Wisnu? Kalau non ASN mau daftar jadi PNS, dia statusnya tetap jadi non ASN. Cuma nanti selama aturannya masih sekarang ya, di tenaga non ASN itu akan berakhir di tahun 2024. Bulan Desember ya. Bulan Desember. Belum ada aturan yang terbaru, kita merujuk ke Kemenpan nomor 37 Diktum ke-33. Jadi di situ bahasanya untuk yang diangkat jadi P3K. Ini lebih ke P3K paruh waktu ya. Iya, kalau nggak betul. lulus CPNS akan dipertimbangkan dari tenaga non ASN yang mengikuti seleksi P3K. Jadi mengikuti seleksi artian harus dari awal, dari proses seleksi sampai Ujian. tes nanti, tes CAT BKN gitu. Iya, jadi perlu digarisbawahi ya teman-teman. Jadi yang dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu itu adalah peserta yang mengikuti seleksi P3K, yang mengikuti CPNS atau CASN, tetapi yang mengikuti seleksi P3K dari awal sampai dengan akhir. Jika tidak lulus seleksi administrasi, seleksi P3K, apakah tetap dapat dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu? Gimana Ibu? Bahwa pelamar itu harus mengikuti seluruh tahapan. Kalau tahapan seleksi itu kan ada dua, seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Jadi seluruh tahapan seleksi. Kalau seleksi administrasi adalah bagian dari seluruh rangkaian seleksi. Seleksi kompetensi melalui mekanisme CAT. Ya. Lulusan S1 Ilmu Administrasi Negara dapat melamar pada formasi S1 Administrasi Negara. Gimana kebijakannya Pak Akbar? Baik, untuk terkait kualifikasi pendidikan itu perlu dilihat lagi untuk terkait latar belakang dan kebutuhan formasi yang dibutuhkannya itu administrasi negara atau ilmu administrasi negara saja gitu. Jadi harus dicek kembali terkait ketentuan dalam pengumumannya lagi gitu di lampirannya, apakah kualifikasi pendidikan yang tertera pada ijazahnya gitu. Bagaimana jika pada pengumuman seleksi P3K tidak terdapat formasi dengan kualifikasi pendidikannya? Bagaimana solusinya? Mangga Ibu. Nah ini menjadi banyak pertanyaan juga. Kualifikasi pendidikan itu masuk ke dalam data di uraian tugas dan peta jabatan yang masuk dalam SIASN. Jadi semua perangkat daerah itu sudah memasukkan semuanya. Tapi bagaimana kalau ada yang terlewat? Jangan takut, karena kita juga membuka SMA. Ya, SMA. Kalau dirasa memang, gimana nih kualifikasi pendidikan saya tidak masuk, ke sana ke sini tidak masuk, silahkan pertimbangkan kembali bagaimana caranya saya bisa nggak kalau downgrade. Oh ini ada yang nanya Bu, jadi kalau misalnya non ASN yang ikut CPNS tahun ini dan tidak lulus, apakah tahun depan bisa ikut seleksi P3K? Tahun depan ya Bu ya? Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 jelas disebutkan bahwa penataan non-ASN atau tenaga honorer di lingkungan pemerintah itu harus sudah berakhir
pada tanggal 20 Desember 2024. Tahun depan itu sudah tidak ada lagi yang namanya honorer, kemudian tidak ada lagi yang namanya TKK gitu ya, kemudian tidak ada lagi yang namanya sukwan. Karena yang diakui oleh pemerintah hanya 2, yaitu ASN terdiri dari PNS dan P3K. Kalau nama lainnya sudah tidak ada lagi. Bagaimana kalau misalnya saya tidak lulus CPNS, sudah terlanjur ikut CPNS, kemudian saya ikut P3K. Nah, kalau ikut P3K, status dari seperti apa? Kan sudah tidak ada lagi yang namanya tenaga honorer, tenaga TKK. Dengan berbagai pertimbangan dan regulasinya masing-masing berbeda. CPNS di Kemenpan 320, kemudian untuk P3K di Kemenpan 347, 348, 349.